Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semua sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau selalu mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, pada hari Minggu ini dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Secara lengkap dapat kita baca masing-masing. Saya baca ayat 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Kesatuan dan damai dalam Tuhan. Sebelum kedatangan Kristus, orang-orang bukan Yahudi dan orang Yahudi saling menjauhkan diri. Orang Yahudi menganggap orang bukan Yahudi berada di luar kuasa keselamatan Allah dan karena itu tidak memiliki pengharapan. Orang bukan Yahudi membenci pernyataan-pernyataan orang Yahudi. Kristus menunjukkan keadaan berdosa yang mutlak dari orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi. Lalu Yesus menawarkan keselamatannya kepada kedua golongan tersebut. Hanya Kristus yang bisa meruntuhkan tembok prasangka, mendamaikan semua orang percaya dengan Allah, dan mempersatukan kita dalam satu tubuh. Kristus telah merobohkan penghalang yang dibangun orang-orang di antara diri mereka. Karena tembok-tembok ini telah diruntuhkan, kita bisa memiliki kesatuan nyata dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita. Ini adalah perdamaian sejati. Karena kematian Kristus, kita semua adalah satu. Permusuhan kita satu sama lain telah dilenyapkannya. Kita semua bisa memiliki jalan masuk kepada Bapa melalui Roh Kudus. Kita bukan lagi orang asing atau pendatang bagi Allah, dan kita semua dibangun menjadi sebuah bait yang kudus dengan Kristus sebagai batu penjuru kita. Ada banyak penghalang yang bisa memisahkan kita dari orang-orang Kristen lainnya. Misalnya usia, penampilan, kecerdasan, pandangan politik, status ekonomi, ras, atau hal lainnya. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kasih Kristus bekerja adalah dengan bersikap ramah hanya kepada orang-orang yang kita sukai. Untungnya, Kristus telah meruntuhkan penghalang-penghalang itu dan telah mempersatukan semua orang percaya dalam satu keluarga. Salibnya harus menjadi fokus dari kesatuan kita. Roh Kudus menolong kita untuk memandang melampaui berbagai penghalang itu kepada kesatuan yang mana kita diminta untuk menikmati kesatuan tersebut. Dengan kematiannya, Kristus mengakhiri kebencian besar antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kristus mati untuk menghapuskan seluruh sistem hukum yang mendiskriminasikan orang bukan Yahudi. Kemudian, Yesus menyatukan dua kelompok tersebut yang selama itu bertentangan dan menjadikan mereka bagian dari diri Yesus itu sendiri. Satu manusia baru, berarti bahwa Kristus membuat sebuah kesatuan tunggal. Dengan demikian, Yesus menggabungkan semua orang percaya untuk menjadi satu di dalam dirinya. Kesatuan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kesatuan yang berdasarkan pada Yesus Kristus, di mana kita dibangun di dalam Yesus Kristus. Kesatuan di dalam Yesus berdampak bagi kita, sebab kita menjadi bangunan di mana Allah tinggal di dalam Dia yang menjadi bait Allah. Sahabat yang baik hati, jika Allah menghendaki kita satu di dalam Yesus Kristus, hendaknya kita juga mau dipersatukan, bukan malah kita mengakibatkan perpecahan dan perselisihan. Mungkin ada banyak perbedaan di antara kita. Semua itu adalah untuk memperkokoh dan memperkuat satu bangunan yang dibangun menjadi bait Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam keadaan pandemi sekarang ini, kesatuan kita bersama-sama dalam menghadapi keadaan ini pasti akan berdampak baik untuk mencegah penyebaran dari penyakit ini. Kesatuan kita untuk saling menopang dan saling menolong dapat menguatkan hati kita dan menambah semangat kita semuanya. Tuhan Maha Kasih menolong kita semua bertumbuh dan berbuah dalam kesatuan yang menjadi berkat. Amin, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang mempersatukan kami di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami boleh berdamai. Biarlah kami boleh menikmati kesatuan yang Engkau anugerahkan ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati kesatuan ini, menikmati berakar, bertumbuh, dan dibangun di dalam Yesus Kristus, sehingga keberadaan kami menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.